Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fatkuroji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Perkenalkan, saya Alifia Wahyu Nur Hidayah dengan NIM 2203036058 dari kelas MPI 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kebijakan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2025. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu ada kemiskinan ekstrim. Di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan sosial ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan. Tingkat kemiskinan yang ekstrim masih menjadi perhatian utama, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, yang mencatatkan angka kemiskinan ekstrim di atas rata-rata nasional. Yang kedua ada pengangguran. Di sisi lain, pengangguran terbuka masih menjadi isu serius, terutama di kalangan anak muda dan lulusan sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga ada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar kelompok masyarakat juga terus menjadi sumber ketidakstabilan sosial, menandakan ketimpangan yang belum banyak berubah. Yang keempat, urbanisasi tak terkendali. Urbanisasi yang tidak terkendali turut memperburuk kondisi kemiskinan di kawasan perkotaan. Ledakan penduduk kota telah membebani infrastruktur dasar seperti air bersih, transportasi, dan perumahan yang layak. Menurut data World Bank tahun 2023, sekitar 56% populasi Indonesia itu tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat kota menjadi turun, seiring dengan tingginya biaya hidup dan ketimpangan layanan publik. Berikutnya ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan tingginya angka kemiskinan yang ekstrim, ketimpangan upah minimum provinsi, dan urbanisasi yang menyebabkan tekanan pada fasilitas sosial perkotaan, serta menurunnya produktivitas di desa. Dari data-data yang sudah saya kumpulkan, yang pertama, tingkat pengangguran itu sebesar 4,76%. Untuk tingkat kemiskinan menurut BPS 8,57%. Tingkat kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu 60,3%. Ini menggunakan metode PPP internasional. Yang keempat ada upah minimum tertinggi di Jakarta sekitar 5,40 juta. Sedangkan upah minimum terendah di Jawa Tengah sekitar 2,14 juta. Nah, ini adalah grafik antara tingkat pengangguran, kemiskinan menurut BPS dan Bank Dunia, UMR tertinggi di Jakarta dan UMR terendah di Jateng. Dari masalah yang tadi, saya merumuskan alternatif kebijakan. Di sini ada 4. Yang pertama, peningkatan program pelatihan dan akses modal bagi pelaku usaha mikro di desa untuk mengurangi urbanisasi. Yang kedua, ada peningkatan subsidi dan bantuan sosial untuk keluarga miskin di perkotaan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur hijau dan industri kreatif untuk membuka lapangan kerja baru di daerah. Yang keempat, program integrasi digital untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan akses pasar. Dari keempat alternatif kebijakan ini, evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik menurut saya itu alternatif yang pertama dan yang ketiga dipilih karena efektif mengurangi urbanisasi dengan memberdayakan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan inklusif dan ramah lingkungan.
Pemilihan dan penetapan kebijakan. Yang pertama, kebijakan pemberdayaan ekonomi desa dan pembangunan berkelanjutan secara resmi itu ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kolaborasi antar kementerian. Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT ditunjuk sebagai koordinator utama, didampingi oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, penetapan kebijakan ini akan dilakukan melalui penyusunan peraturan pemerintah atau PP dan atau peraturan presiden Perpres yang menjadi instrumen hukum pengatur pelaksanaan program lintas sektor. Kebijakan ini juga mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2025 sampai 2029. Selanjutnya ada perumusan kebijakan. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu mengurangi kemiskinan ekstrim dan kesenjangan sosial lewat pemberdayaan ekonomi desa dan lapangan kerja hijau. Jadi, tujuan ini menekankan pada dua hal utama, yaitu mengurangi kemiskinan ekstrim dan kesenjangan sosial. Artinya, fokus program ini adalah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling bawah, serta mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang kedua, melalui pemberdayaan ekonomi desa dan pengembangan lapangan kerja hijau. Artinya, pendekatan yang digunakan itu bukan bantuan langsung semata, tetapi mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kegiatan produktif dan ramah lingkungan, seperti pertanian organik, energi terbarukan, atau ekowisata. Yang selanjutnya ada sasaran. Masyarakat desa rentan, kawasan urban miskin. Nah, ada dua sasaran. Yang pertama, masyarakat desa rentan, termasuk petani kecil, nelayan, ibu rumah tangga tanpa penghasilan, dan pengangguran di desa. Yang kedua, sasarannya yaitu kawasan urban miskin, seperti penghuni permukiman kumuh, pekerja sektor informal, dan buruh urban yang tidak memiliki jaminan pekerjaan tetap. Artinya program ini itu tidak hanya menyasar pedesaan, tetapi juga masyarakat miskin di tengah kota. Lalu ada strategi. Strategi ada pelatihan keterampilan, itu memberikan pelatihan kerja atau kewirausahaan agar masyarakat punya kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, akses permodalan. Itu menyediakan fasilitas pinjaman atau bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang ketiga ada pengembangan produk lokal bernilai tambah. Itu mendorong agar produk di desa itu diproses atau dikemas lebih baik agar nilai jualnya itu lebih tinggi. Yang keempat ada infrastruktur hijau. Jadi mendorong pembangunan fasilitas desa yang ramah lingkungan, misalnya kayak pengairan yang hemat energi, sistem sanitasi bersih, atau energi terbarukan. Yang keempat ada indikator keberhasilan. Ada 3. Yang pertama yaitu penurunan kemiskinan. Jadi turunnya jumlah orang miskin secara statistik. Yang kedua ada pengurangan migrasi desa kota. Jadi berkurangnya migrasi dari desa ke kota yang artinya desa menjadi tempat yang layak untuk tinggal dan bekerja. Yang ketiga ada pendapatan desa meningkat. Jadi naiknya pendapatan masyarakat desa baik dari usaha sendiri maupun pekerjaan baru yang diciptakan. Masih di perumusan kebijakan, ini ada pembagian peran. Yang pertama yaitu Kemendes PDTT. Jadi Kemendes PDTT ini akan memfokuskan diri pada pembinaan BUMDes, pelatihan kewirausahaan desa, dan distribusi dana desa yang produktif. Yang kedua ada Kemenaker. Kemenaker akan menyediakan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi usaha bagi pemuda desa. Yang ketiga ada KLHK. Sementara KLHK ini akan fokus pada aspek lingkungan dan keberlanjutan seperti reboisasi, konservasi lahan, dan pengembangan energi terbarukan di desa. Pemerintahan daerah
atau provinsi, kabupaten, kota juga akan memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan ini di lapangan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil LSM serta mitra pembangunan seperti UNDP atau Bank Dunia itu turut dilibatkan dalam kegiatan pendampingan masyarakat, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berbasis pada komunitas. Selanjutnya ada legitimasi kebijakan. Kebijakan ini memperoleh legitimasi melalui 2 jalur utama. Yang pertama, koordinasi antar kementerian dan dukungan legislatif. Jadi pemerintah itu menggelar rapat koordinasi nasional, Rakornas, lintas sektor untuk menyepakati arah kebijakan dan strategi implementasi. Rakornas ini akan menjadi forum sinkronisasi kebijakan dan penguatan sinergi antar instansi. Yang kedua, itu ada dukungan legislatif. Nah, kebijakan ini mendapat dukungan legal melalui pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sebagai bagian dari pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Proses ini itu menjamin bahwa kebijakan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara sistematis di seluruh Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk sinkronisasi kebijakan dan jaminan kekuatan hukum yang jelas. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Tahapan Rencana Aksi Nasional RAN 2025 sampai 2027. Jadi tahapan implementasi ini dimulai dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional yang merinci target kinerja, indikator pencapaian, dan tahapan pelaksanaan dari tahun 2025 sampai 2027. RAN ini akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam menyusun program kerja masing-masing. Nah, untuk sumber anggaran program ini akan disalurkan melalui beberapa pos utama dalam APBN 2025, termasuk dana desa, anggaran pelatihan kerja, dan dana pembangunan infrastruktur lingkungan. Pelaksana proses ini akan dikawal oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitasnya. Koordinasi teknis lintas sektor dilakukan melalui tim pelaksana terpadu di tingkat pusat dan daerah. Jadi setiap provinsi itu akan memiliki satgas implementasi daerah yang melibatkan dinas-dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa. Nah, yang terakhir ada monitoring dan evaluasi atau MONEV. Monitoring ini memiliki tujuan, yaitu menjamin efektivitas dan akuntabilitas program. Nah, MONEV ini merupakan komponen yang penting dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas program ini. Untuk evaluasi formatif itu dilakukan setiap semester untuk mengukur kemajuan implementasi program berdasarkan indikator input dan output. Seperti jumlah pelatihan yang dilakukan, terus ada jumlah desa yang menerima program dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Selanjutnya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah 2 tahun pelaksanaan, jadi di tahun 2027 untuk menilai dampak jangka menengah terhadap pengurangan kemiskinan, terus pendapatan desa, penurunan urbanisasi, serta kontribusi terhadap ketahanan lingkungan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Bappenas bekerjasama dengan BPS, akademisi, dan lembaga independen untuk menjamin objektivitas. Demikian pemaparan saya mengenai kebijakan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2025. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.